Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai chapter 23 yaitu EIS Development Strategies. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dinda Aulia, NPM 141, kemudian ada Atika Fauza, NPM 126, lalu Hilda Nur Hidayah, NPM 127, kemudian Gabriela Vladaren, NPM 152, selanjutnya Vincentius Marvelio, NPM 169, dan yang terakhir Bagas Arya, NPM 276. Baik, materi yang pertama yaitu introduction. Perusahaan ini pasti pernah mengalami kesulitan saat mengembangkan sistem informasi akuntansinya, seperti permintaan pengembangan begitu banyak sehingga proyek menumpuk selama bertahun-tahun. Lalu pengguna menemukan bahwa sistem informasi akuntansi baru tidak memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terjadi karena pengguna merasa sulit untuk memvisualisasikan bagaimana sistem informasi akuntansi tersebut akan beroperasi dengan meninjau dokumentasi desain. Nah, selanjutnya pengembangan memakan waktu lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, pengguna tidak memadai menentukan kebutuhan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada perubahan yang sulit dilakukan setelah persyaratan dibekukan. Nah, jika pengguna terus mengubah persyaratannya, maka sistem informasi akuntansi tersebut mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Nah, di dalam bab ini kami akan menjelaskan mengenai 3 cara untuk mendapatkan sistem informasi. Yang pertama, dengan membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak internal, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Langkah pertama yaitu purchasing software atau membeli perangkat lunak. Nah, pada masa awal-awal adanya komputer, sulit untuk membeli perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan. Nah, namun seiring berjalannya waktu itu tidak lagi terjadi. Nah, paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama yang lebih besar, membeli paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial software seperti paket Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan semua aspek organisasi atau perusahaan. Nah, sini ada komersial software. Ini merupakan sebuah program yang dijual kepada berbagai pengguna dengan kebutuhan serupa. Ada juga yang namanya sistem turnkey, adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai paket sedemikian rupa sehingga vendor dapat menginstal sistem dan pengguna dapat menyalakan kuncinya. Selanjutnya ada software as service atau SaaS providers. Nah, ini merupakan perusahaan yang menyewakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses pelanggan menggunakan internet. Nah, di dalam purchasing software ini terdapat selecting vendor. Jadi perangkat keras, layanan, pemeliharaan, dan keputusan sumber daya SIA lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak. Nah, vendor ini bisa ditemukan melalui berbagai referensi, bisa dari majalah, bisa dari internet. Namun pemilihan vendor ini harus dilakukan dengan hati-hati karena vendor yang dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk itu dapat meninggalkan pelanggan. Artinya pelanggan ini dapat meninggalkan perusahaan dan produk perusahaan tanpa dukungan. Nah, selanjutnya ada acquiring hardware dan software. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks itu pasti mengirimkan permintaan proposal atau request for proposal RFP kepada vendor. Nah, dengan menggunakan RFP ini sangat penting karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Informasi yang diberikan kepada semua vendor itu akan menghilangkan banyak pertanyaan yang berulang. Nah, yang kedua, menyederhanakan proses pengembalian keputusan. Semua tanggapan dalam format yang sama dan didasarkan pada informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dengan mengabaikan faktor-faktor yang kurang penting.
Yang keempat, menghindari potensi ketidaksepakatan. Kedua belah pihak memiliki harapan yang sama dan informasi terkait secara tertulis. Baik, berikutnya yakni materi evaluating proposal and selecting system, yakni mengevaluasi proposal dan menyeleksi sistem yang akan digunakan. Yang pertama terkait proposal yang akan diseleksi, yakni proposal yang memiliki informasi penting yang kurang, gagal memenuhi persyaratan, atau diragukan akan dieliminasi. Proposal yang lulus melalui penyaringan awal ini dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah seluruh persyaratan wajib sudah dipenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan terpenuhi. Baik, kemudian berikutnya ada terkait dengan benchmark, yakni membandingkan sistem dengan mengeksekusi sebuah input, proses, dan output tugas pada sistem komputer yang berbeda dan kemudian dievaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua yakni ada point scoring, yakni di mana mengevaluasi kembali manfaat keseluruhan proposal dengan memberikan bobot atau penilaian atau poin setiap kriteria evaluasi berdasarkan penting tidaknya. Kemudian yang ketiga yakni requirement costing, yakni penetapan biaya persyaratan atau memperkirakan biaya atau pengembangan fitur. Total biaya sistem informasi akuntansi yaitu dari biaya perolehan sistem dan biaya pengembangan fitur yang tidak tersedia, memberikan dasar yang pas untuk membandingkan sistem yang terbaik di antara yang lain. Baik, berikutnya yakni lanjut ke materi development by in-house information system department, yakni mengenai software yang bisa di-custom oleh perusahaan. Perusahaan nanti akan mengembangkan software khusus ketika software tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang cukup signifikan. Misalnya sistem penggajian atau piutang dagang yang kemudian nantinya di custom dalam suatu software khusus itu tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun yang lebih banyak memberikan benefit bagi perusahaan dan memiliki keunggulan kompetitif yakni apabila manajemen inventaris atau manufaktur produk itu dibuatkan software yang canggih dan tepat waktu, itu lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian perusahaan juga memiliki kendali atas pengembangan software apabila pembuat software berasal dari eksternal, yakni yang pertama memilih dengan cermat pengembang yang memiliki pengalaman di industri. Kemudian yang kedua, menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengembang untuk menempatkan tanggung jawab memenuhi persyaratan sistem pada pengembang. Kemudian merencanakan proyek secara rinci dan memantau setiap langkah secara berkala. Kemudian berkomunikasi secara sering dan efektif. Kemudian mengontrol seluruh biaya dan meminimalkan arus kas keluar hingga proyek diterima. Selanjutnya, end user develops software. Nah, end user computing atau AUC yaitu komputasi pengguna akhir adalah pengembangan penggunaan dan pengendalian sistem informasi berbasis komputer secara langsung oleh pengguna. AUC adalah orang-orang yang menggunakan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan profesional sistem. Berikut ini adalah contoh pengembangan pengguna akhir yang tepat. Yang pertama, mengambil informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab pertanyaan satu kali. Yang kedua, melakukan analisis bagaimana jika, kemudian sensitivitas atau statistik. Lalu yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem database. Nah, yang terakhir, mempersiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjaman.
Selanjutnya, advantage and disadvantage of end-user computing. AUC menawarkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Pengguna bukan departemen IS yang mengontrol proses pengembangan. Lalu yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ketepatan waktu. Banyak dari penundaan panjang yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dapat dihindari, seperti analisis biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan yang rinci, dan penundaan serta birokrasi dalam proses persetujuan. Nah, yang keempat, membebaskan sumber daya sistem. Semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, semakin banyak waktu yang dapat dihabiskan Departemen IS untuk aktivitas pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Yang terakhir, fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Sebagian besar perangkat lunak AUC mudah dipahami dan digunakan. Namun, terdapat kelemahan yang signifikan pada AUC dan menghilangkan keterlibatan analis atau pemrogram dalam proses pengembangan. Yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Dengan sedikit pengalaman dalam pengembangan sistem, pengguna akhir lebih mungkin melakukan kesalahan dan kecil kemungkinannya untuk mengenali kapan kesalahan telah terjadi. Yang kedua, aplikasi yang diuji secara tidak memadai. Pengguna cenderung tidak menguji aplikasi mereka secara ketat, baik karena mereka tidak menyadari kebutuhan untuk melakukannya atau karena kesulitan atau waktu yang diperlukan. Nah, yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Sebagian besar pengguna akhir bukanlah pemrogram dan mereka juga tidak terlatih dalam pengembangan sistem. Yang keempat, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Banyak pengguna akhir tidak menerapkan kontrol untuk melindungi sistem mereka. Yang kelima, ketidakcocokan sistem. Perusahaan yang menambahkan peralatan pengguna akhir tanpa mempertimbangkan implikasi teknologi memiliki beragam perangkat keras dan perangkat lunak yang sulit untuk didukung atau jaringannya. Nah, yang keenam, duplikasi sistem dan data. Sumber daya yang terbuang, pengguna akhir biasanya tidak menyadari bahwa pengguna lain memiliki kebutuhan informasi yang serupa, sehingga mengakibatkan sistem duplikat. Yang terakhir, peningkatan biaya. Pembelian satu PC tidak mahal, yaitu membeli ratusan atau ribuan itu mahal. Selanjutnya, managing and controlling end user computing. Organisasi harus mengelola dan mengendalikan AUC. Memberikan kendali pada Departemen IS akan menghambat AUC dan menghilangkan manfaatnya. Namun jika organisasi tidak memiliki kendali atas pengguna akhir, seperti alat AUC, apa yang dibeli, atau bagaimana alat tersebut digunakan, hal ini kemungkinan akan menimbulkan masalah yang signifikan. Yang terbaik adalah memberikan panduan dan standar yang cukup untuk mengendalikan sistem, namun tetap memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan pengguna. Oke, selanjutnya ada mengalidayakan sistem. Pengalidayaan adalah perekrutan perusahaan luar untuk menangani semua atau sebagian aktivitas pemrosesan data organisasi. Dalam perjanjian pengalidayaan mainframe, perusahaan pengalidayaan membeli komputer klien, mempekerjakan karyawan IS klien, mengoperasikan dan mengelola sistem di situs klien, atau memindahkan sistem ke komputer perusahaan pengalidayaan. Banyak kontrak pengalidayaan berlaku hingga 10 tahun dan menghabiskan biaya jutaan dolar per tahun. Dalam perjanjian pengalidayaan klien server atau VC, layanan fungsi atau segmen bisnis dialidayakan. Sebagian besar perusahaan Fortune 500 mengalidayakan fungsi dukungan PC mereka. Outsourcing awalnya digunakan untuk aplikasi standar seperti penggajian atau akuntansi, atau oleh perusahaan yang menginginkan suntikan dana dari penjualan perangkat keras mereka. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kerugian outsourcing. Ada sejumlah keuntungan signifikan dari outsourcing, diantaranya solusi bisnis, pemanfaatan aset, akses keahlian yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, waktu pengembangan lebih singkat, penghapusan penggunaan pada musim puncak dan musim kemarau, memfasilitasi perampingan. Namun tidak semua pengalaman outsourcing berhasil. Antara 25% dan 50% perjanjian outsourcing gagal atau sangat mengecewakan. Di balik itu ada kekurangannya juga, di antara lain ketidakfleksibelan, kehilangan kendali, keunggulan kompetitif yang berkurang, sistem yang terkunci, sasaran yang tidak terpenuhi, layanan yang buruk, dan meningkatnya risiko. Nah, di sini seperti kita tahu, outsourcing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun
kelebihan dan kekurangan tersebut saling melengkapi agar outsourcing itu berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Di antaranya ada manajemen proses bisnis. Di sini karena organisasi berupaya meningkatkan sistem informasi mereka dan memuti informasi hukum dan peraturan, mereka memberikan perhatian lebih besar pada proses bisnis mereka. Rekayasa ulang proses bisnis (PPA) adalah pendekatan drastis dan sekali jadi untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi proses bisnis. Akan tetapi tingkat keberhasilannya sangatlah rendah. Dengan peningkatan lebih lanjut, BPR telah berkembang menjadi manajemen proses bisnis atau BPM. Pendekatan sistematis untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi atau BPM adalah peningkatan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan yang didukung dan dimungkinkan oleh teknologi. Hasilnya, BPM adalah cara yang baik untuk memperkenalkan kemampuan perubahan manusia dan teknologi ke dalam organisasi. Beberapa prinsip penting mendasari BPM adalah sebagai berikut. Proses bisnis dapat menghasilkan kompetitif, proses bisnis harus dikelola secara menyeluruh, proses bisnis harus tangkas, dan proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrol internal dalam sistem manajemen proses bisnis. Nah, BPMS ini dapat meningkatkan kontrol internal dalam sistem berbasis peristiwa. BPMS itu menggunakan aturan proses bisnis organisasi untuk menentukan orang yang tepat dalam melakukan tugas dan memberi wewenang kepada orang tersebut. Nah, pemisahan tugas juga dapat ditingkatkan dalam BPMS. Dalam banyak sistem berbasis kejadian, prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen memperpanjang proses bisnis dan menambah biaya tambahan. Nah, BPMS ini bisa mengurangi penundaan dan biaya dengan segera mentransfer item yang memerlukan persetujuan pada manajer. Nantinya manajer ini akan memeriksa dan mengesahkan formulir elektronik lalu mentransfernya ke langkah dalam proses. Kemudian BPMS itu juga menggunakan pendekatan manajemen proses proaktif yang menghilangkan masalah tersebut. Penggunaan BPMS tidak harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan dan kemudian memutuskan tindakan mana yang benar. Keunggulan kontrol lain dari BPMS adalah jejak audit bawaannya. Sistem pemantauan dan pelacakan proses yang mendokumentasikan dan menghubungkan semua tindakan serta langkah dalam urutan terjadinya log proses. Kemudian juga memudahkan pelacakan semua yang terjadi. Selanjutnya ada pembuatan prototipe, di mana pembuatan prototipe itu adalah suatu pendekatan terhadap desain sistem di mana suatu model kerja yang disederhanakan atau prototipe dari suatu informasi sistem dikembangkan. Prototipe itu dikembangkan menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah bertemu dengan pengguna untuk menyetujui ukuran dan cakupan sistem, lalu memutuskan apa yang harus dan tidak boleh disertakan dalam sistem. Pengembangan dan pengguna juga menentukan keluaran pengambilan keputusan dan pemrosesan transaksi serta masukan dan data yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Penekanannya adalah pada keluaran apa yang harus diproduksi daripada bagaimana cara memproduksinya. Pengembangan harus memastikan bahwa harapan penggunaan realistis dan bahwa persyaratan informasi dapat dipenuhi. Lalu langkah yang kedua itu mengembangkan prototipe awal, di mana penekanannya adalah pada biaya rendah dan pengembangan yang cepat. Fungsi kontrol, penanganan, pengecualian, validasi input, dan kecepatan pemrosesan yang tidak penting diabaikan demi kesederhanaan, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan. Pengguna perlu melihat dan menggunakan layar entry data tentatif, menu, dan dokumen, lalu menanggapi perintah, menanyakan sistem, menilai waktu respon, dan mengeluarkan perintah yang lain. Lalu untuk langkah yang ketiga adalah pengembangan, di mana pengembangan ini menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem dan mengembalikannya pada pengguna. Uji coba pengguna dan modifikasi berlanjut hingga pengguna merasa puas bahwa sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan mereka. Prototipe yang umum melewati 4 hingga 6 iterasi. Lalu untuk langkah yang keempat adalah menggunakan sistem, di mana prototipe yang disetujui biasanya digunakan dalam satu dari 2 cara. Nah, setengah dari semua prototipe itu diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh, disebut dengan prototipe operasional. Untuk membuat prototipe operasional, pengembangan itu menggabungkan hal-hal yang diabaikan pada langkah pertama, lalu menyediakan cadangan dan pemulihan, serta mengintegrasikan prototipe dengan sistem lain. Nah, di sini ada 2 perbedaan, di mana ada prototipe operasional dan prototipe non-operasional.
Untuk prototipe operasional itu adalah prototipe yang selanjutnya dikembangkan menjadi sistem yang berfungsi penuh, sedangkan untuk prototipe non operasional itu hanya sekali pakai, di mana prototipenya itu langsung dibuang setelah sekali pakai, dan tetapi persyaratan sistem itu diidentifikasi dari prototipe Codify digunakan untuk mengembangkan sistem yang baru. Selanjutnya kita akan membahas kapan menggunakan prototyping, di mana kandidat yang baik untuk pembuatan prototipe itu meliputi sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pakar, dan sistem pencarian informasi. Nah, pembuatan prototipe itu kurang tepat untuk sistem besar atau kompleks yang melayani komponen organisasi utama atau batas lintas organisasi, atau untuk mengembangkan komponen AIS standar seperti manajemen piutang atau inventaris. Kemudian ada kelebihan pembuatan prototipe, di mana terdapat 6 keuntungan. Yang pertama, ada definisi kebutuhan pengguna yang lebih baik, di mana itu pembuatan prototipe umumnya memerlukan keterlibatan intensif dari pengguna akhir sehingga kebutuhan pengguna terdefinisi dengan baik. Kemudian keuntungan yang kedua, ada keterlibatan dan kepuasan penggunaan yang tinggi. Itu terjadi karena persyaratan penggunaan terpenuhi, maka resiko AIS tidak akan digunakan itu akan berkurang. Kemudian juga keterlibatan penggunaan sejak dini itu membantu membangun iklim penerimaan, bukan skeptisme dan kritik. Nah, untuk keuntungan yang ketiga adalah waktu pengembangan lebih cepat, di mana prototipe biasanya berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, memungkinkan pengguna untuk segera mengevaluasi sistem. Lalu untuk keuntungan yang keempat, lebih sedikit kesalahan, di mana pengguna itu menguji setiap versi prototipe sehingga kesalahan dapat dideteksi dan dihilangkan lebih awal. Lalu juga sistem yang tidak layak itu juga dapat diidentifikasi dan dihentikan sebelum menghabiskan banyak waktu dan biaya. Nah, untuk keuntungan yang kelima, lebih banyak peluang untuk melakukan perubahan, di mana pengguna itu dapat menyarankan perubahan hingga sistem menjadi seperti yang diinginkan. Dan keuntungan yang terakhir adalah lebih murah, di mana sistem prototipe itu dapat dikembangkan dengan biaya 20% dari biaya sistem tradisional. Nah, suatu perusahaan itu utilitasnya mengklaim peningkatan waktu pengembangan sebesar 13 dibanding 1 dibandingkan metode tradisional saat prototipe digunakan untuk mengembangkan 10 aplikasi utama. Selanjutnya ada kerugian dari prototipe, di mana terdapat 5 kerugian. Yang pertama ada waktu penggunaan yang signifikan, di mana pengguna ini harus mendedikasikan waktu yang signifikan untuk bekerja dengan prototipe dan memberikan umpan balik. Kemudian untuk kerugian yang kedua ada penggunaan sumber daya sistem yang kurang efisien, di mana pengembangan prototipe tidak selalu menghasilkan efisiensi sumber daya, terkadang menghasilkan kinerja dan keandalan yang buruk serta biaya pemeliharaan dan dukungan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai, di mana pengembangan itu mungkin mengabaikan pengujian dan dokumentasi karena penggunaan penguji prototipe itu kurang selama pengembangan. Lalu yang keempat ada reaksi perilaku negatif, di mana hal ini dapat terjadi ketika permintaan perbaikan tidak dipenuhi, dibuat ada terlalu banyak iterasi, atau prototipe yang diminati pengguna itu seringkali dibuang. Lalu yang kelima ada pengembangan yang tidak pernah berakhir, di mana hal ini terjadi ketika pembuatan prototipe tidak dikelola dengan baik dan prototipe itu tidak pernah selesai karena adanya iterasi dan permintaan revisi yang berulang. Filosofi panduan dan rangkaian prinsip untuk mengembangkan informasi dalam lingkungan yang tidak dikenal dan juga secara cepat. Menurut filosofi pengembangan tersebut, yang lebih penting adalah yang pertama adalah merespon perubahan daripada mengikuti rencana atau jadwal operasional sebelumnya. Kedua, menggunakan individu dalam merespon perubahan alat dan kontrol pengembangan. Yang ketiga, mengkolaborasi pelanggan daripada beberapa fakta. Yang keempat, menggunakan kualitas daripada menggunakan komunikasi antar pengguna filosofi. Jadi, selanjutnya yang disebut metodologi pengembangan dan yang terakhir
mencapai sistem pengembangan bersama, proses Scrum yang berulang dan bertahap berulang dengan membuat testing terjadi setiap hari dalam komunikasi tetap muka hingga pengembangan selesai. Dan kemudian yang kedua, di sini ada program pemrograman testing atau MPTD. Ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi secara lebih produktif. Dengan pengambil elemen-elemen yang bermanfaat terkait dari pengembangan perangkat lunak yang terakhir ada proses satu administrasi proses. Jadi yang terbagi di sini adalah perangkat kerja pengembangan perangkat lunak dengan empat fase yaitu pengolahan, elaborasi, konstruksi, dan transisi. Adapun transisi dibagi menjadi komponen dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir ada komputer uji faktor sendiri. Jadi rekayasa sifatnya pasti sistem berbagai komputer atau CASI. Jadi ini adalah paket alat terpadu yang digunakan oleh para desainer tampil untuk membantu perencanaan, menganalisis, merancang, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Alat ini memberikan sejumlah keuntungan penting seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, prosedur kontrol yang ditingkatkan, dan dokumentasi yang disediakan. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.